Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan darinya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka niscaya tiada seorang pun yang dapat menunjukinya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman jalan kaki menuju zaman motor Kawasaki, dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Banjir tidak membuat cemas sampai ia meluap. Pedang tidak menakutkan sampai ia mengalirkan darah dan menebas tenggorokan. Guntur tidak menggetarkan sampai ia menggelegar disertai kilat yang menyambar. Harimau tidak membuat kita lari selama ditawan dalam kurungan. Selama diri kita masih ditawan rasa bosan untuk belajar dan dipenjara rasa malas untuk menghafal Al-Quran, maka bagikan singa dalam kandang di kebun binatang, aumannya yang menakutkan hanya membuat orang tertawa. Ketajaman kukunya dan ketinggian loncatnya hanya jadi model terindah sebuah majalah. Husain Tabak-Tabak, seorang anak umur 5 tahun mampu menghafal Al-Quran beserta artinya, membuat kagum para menteri dan mendapat pujian para petinggi di negeri Saudi hingga mendapatkan gelar doktor termuda di usia 5 tahun. Nabi Idris seorang penjahit, Nabi Daud seorang tukang besi, Nabi Musa diupah untuk mengembala, Ibnu Musa berjualan minyak, Abu Hanifah berjualan baju, dan selama 70 tahun Imam Ahmad, Khalid bin Ahmad, dan Sufyan As-Tsauri pernah berjualan roti. Apapun profesi kita, maukah dimuliakan seperti mereka? Maka marilah kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Farid Esak dalam bukunya Samudra Al-Quran mengatakan, Al-Qur'anu mamlu'um bi uslubil balagiyah wa dalalatil ilmiyatil qawiyah bal hatta tadullu 'alal umuril mustaqbalati fi hayatil basyariyah. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keindahan nilai sastrawi, penuh dengan kedahsyatan energi ajarannya, penuh dengan kedalaman kandungan sains hingga kedalaman prediksi-prediksinya terhadap masa depan kehidupan manusia. Pada zaman keemasan Islam, ketika umat Islam berpikir, berucap, dan bertindak sesuai dengan bimbingan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan pegangan hidup, maka kitab ini mampu memperlihatkan kedahsyatannya. Kitab ini telah memperlihatkan kemampuannya untuk mengangkat harkat dan derajat umat Islam sehingga berada pada peringkat pertama di antara umat-umat lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi, maka tausiah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan membangun karakter bangsa perspektif Al-Quran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Seorang ulama bernama Syekh Afiyah Al-Badillah Muhammadin Ibnu Ahmadin Ibnu Bani Bakrin Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 180 menjelaskan, fihi dzikrukum ay dzikru amri dinikum wa ahkami syar'ikum li ajli karamatikum. Al-Quran adalah pembawa kemuliaan dalam urusan agamamu dan urusan hukum syariatmu. Dengan demikian, Al-Quran tidak cukup hanya
hanya dibaca dan dimusabaqahkan saja, tetapi juga diamalkan dalam sendi-sendi kehidupan. Sebagai warga NU yang cinta akan NKRI, hendaknya menjadikan Al-Quran tidak hanya sebagai sumber bacaan saja, tetapi juga mengamalkannya dalam sendi-sendi kehidupan. Maka insya Allah warga NU akan menjadi warga yang berkarakter, warga NU akan menjadi warga yang berakhlakul karimah, warga NU akan menjadi warga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan seseorang tidak terletak pada kekayaan yang ia dapat. Meskipun rumahnya bertingkat-tingkat, uangnya berlipat-lipat, mobilnya mewah mengkilat, istrinya 4 cantik memikat, namun semua itu belum tentu membahagiakan, karena kebahagiaan yang hakiki terletak pada ketentraman jiwa. Untuk mendapatkan ketentraman jiwa itu tidak ada cara lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wa la tamutunna, dan janganlah kamu sekali-kali mati, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Di dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ana aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya pada Al-Qur'an ini Allah telah mengangkat kedudukan suatu bangsa dan merendahkan kedudukan bangsa yang lainnya. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa maju mundurnya umat Islam, kuat lemahnya umat Islam tergantung pada sikap, pemahaman, dan pengamalannya terhadap Al-Quran. Jika sikap ini terus ditumbuh kembangkan, maka insya Allah bangsa ini akan jaya, bangsa ini akan bermartabat, rakyat akan sejahtera, dan Islam akan jaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada peniti yang patah, jangan dimasukkan dalam peti. Apabila ada kata-kata yang saya salah, jangan dipikiri sampai mati. Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, burung ababil melemparinya dengan batu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.